datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari tenangkan hatimu untuk mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, oh, oh. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kau mempesona hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
menjadi doa kami. Untuk kami datang padamu, untuk kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau hadir dalam setiap hati kami. Hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, untuk kami lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang bersorak dan bersukacita berkata haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan kataku. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah,
Masih semangat semuanya? Amin. Amin. Siap lompat lebih lagi bagi Tuhan kita? Amin. Amin. Siap semuanya? One, two, three, go! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Yesus Kaulah Raja kami Tuhan. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
dan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab kami Engkau ciptakan Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab kalau bukan Tuhan yang tarik hati kami, bukan Tuhan yang singkapkan kebenaran-Mu dalam batin kami, maka sia-sia semua yang kami bangun, sia-sia semua yang kami susun dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang datang dan nyatakan diri-Mu pada setiap kami. Tuhan Roh Kudus, ajari kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ajari kami ngerti hati-Mu ya Bapa. Biar dengan segenap apa yang ada dalam hidup kami, seluruh sel hidup kami, semua menyembah-Mu Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi apapun Tuhan, di atas segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, ya Tuhan, lebih dari apapun kami sembah Engkau. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ya Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami, bukan sekadar nyanyian biasa, tapi keluar dari hati yang diremukkan dalam apapun keadaan yang kami jalani saat ini. Kami mau katakan, kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kami ada umat-Mu yang menyembah.
bukan berdasarkan suasana hati kami, tapi kami sembah Engkau karena kami mencintai Engkau di atas semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur kesempatan pagi siang hari ini, untuk kesempatan boleh datang pada Tuhan, boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau pengajar kami, ajari kami Tuhan, ngerti hati-Mu, kenal kehendak-Mu, apa yang Tuhan suka dalam hidup kami. Dibuka mata batin kami, mengerti kehendak Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran, dan kami dipuaskan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom. Ya, silakan bisa duduk dengan tenang. Dengar ya suara saya ya? Dengar kan? Oke, kita tunggu dulu. Saya mau sapa teman-teman yang ada di internet, yang lagi dengerin YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam. Good morning, afternoon, and evening, dimanapun juga berada. Kabarnya luar biasa kan pasti kan? Hari ini kita nih ketolong teknologi loh. Kalau saya nggak pakai mikrofon kedengeran ya? Kedengeran. Tapi saya harus teriak-teriak. Yang makanya ada namanya mikrofon. Jadi mikrofon itu kan kerjanya kayak gini. Jadi suara saya kalau saya bising-bising kedengeran. Kalau sekarang bisik-bisiknya kedengeran. Karena kita punya teknologi ya. Teknologinya ini suaranya Papi. Halo. Pakai alat ini. Halo. Kedengeran ya? Kedengeran. Jadi suaranya misalnya Martin, tetap kedengaran yang sama. Sekarang misalnya bukan sinyalnya saya ubah. Kita pakai alat ini ya. Saya ngomong, sinyalnya sama. Sekarang sinyalnya kita kami cek. Halo. Halo. Apa kabar? Suaranya berubah. Martin, sudah makan belum? Ini Martin. Suaranya saya loh. Tapi masuk ke sini. Esther, kamu kan belum gosok gigi. Semua yang belum gosok gigi, cepat keluar. Suaranya saya sama ya. Loh, suara Papi kan kayak gini. Begitu masuk ke sini, Yang ribut, keluar. halo. Ya, suaranya berubah. Selamat pagi para pendengar. Saat ini saya berikan sebuah lagu spesial buat Anda. Ada gula, ada semut. Berubah lagi suaranya ya. Loh, suara Papi kan sama ini tuh suaranya. Nah. Jadi kenceng kalau pakai mikrofon. Kalau masuk ke alat ini, kayak digambarin diubah sinyalnya. Ini lebih kencang loh, Nos. Ya. Loh, berarti yang berubah apanya? Suaranya tetap sama tuh. Tapi ada yang namanya efek. Coba sama-sama katakan efek. Yuk, next time, efek. Efek itu membuat apa yang biasa jadi luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Halo. Halo, lebih gagah yang mana? Gagah yang efek. Tapi kan suara palsu itu, ya kan? Nah, ini ada kode ini nih. Kalau main gitar sama nginjak-nginjak jadi lebih garang suaranya kan? Itu efek. Padahal aslinya jadi biasa saja. Begitu pakai efek, wah,
Nah sekarang ini kan konon ya, orang-orang Asia kalau pakai HP banyak efeknya ya kan. Jadi yang wajahnya agak ekstra lemak gitu, nggak usah diet, pakai kamera, orang bilang kamera jahat gitu ya. Pakai itu jadi tirus semua wajahnya. Pakai efek. Hari ini kita belajar, bisa enggak sih hidup kita pakai efek? Kalau bisa gimana, enggak bisa gimana. Yuk kita sama-sama berdiri sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita memperkatakan bersama-sama. Siap ya semuanya ya? Siap semuanya? Yuk bisa baca di depan. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 8. Sekali lagi. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Silakan duduk semuanya. Enak enggak sih melihat Allah? Enak. Padahal kenyataannya Tuhan kan jujur saja, sampai hari ini jarang banget yang melihat Allah. Tapi firman berkata, suci hatinya, kita bahagia, kita bakal melihat Allah. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita bersama-sama buka Alkitab kita, yang pegang buku Alkitab atau aplikasi Alkitab, yuk sama-sama ke Mazmur 73. Mazmur 73. Judulnya Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur 73 ayat yang ke-1 sampai 3. Yang nulis siapa ini? Coba lihat ayat 1. Siapa? Daud atau Asaf? Asaf. Siapa itu Asaf? Yaitu salah satu pemazmur ya. Yuk kita baca bersama-sama ya dengan suara keras. Ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pernah enggak hati kita dongkol lihat orang sudah culas, jahat, curang, nyebelin, sukses hidupnya? Atau saya gampangin lagi, sekolah, belajar serius, rajin, siang malam belajar. Teman-teman kita nggak usah belajar, gampang tinggal nyontek. Yang belajar dapatnya 7, yang nyontek dapat 9,9. Gondok ya, gondok kan? Oh enggak Pak, soalnya saya termasuk yang 9,9. Hidupnya lurus ini sesuai firman, ngepas. Sementara yang tikung sana, tikung sini, tipu sono, tipu sini, duitnya banyak. Pernah? Itu manusiawi loh. Oh enggak Pak, saya bersyukur. Wah itu ajaib, saya mau belajar dari teman-teman. Asaf nulis, loh Tuhan itu baik. Amin. Ini ada lanjutannya ayat 1. Bagi yang tulus hatinya, benar. Ada lagi, bagi yang bersih hatinya. Tadi kan kita memperkatakan apa? Hati kita suci, lihat Tuhan baik kan Tuhan kan. Tapi Asaf ngaku loh, tetapi aku dikit lagi kakiku terpeleset. Dia ngaku memang baik Tuhan itu, tidak ada yang nyangkal. Tapi aku ini ya, aku ini mau kepleset. Pernah nggak teman-teman nyaris kepleset? Gitu, belum kepleset tapi mau kepleset. Asaf tuh aku ini mau kepleset. Lo kan kalau teman-teman baca sekelas agak nggak nyambungnya, ayat 1 bilang Tuhan tuh baik, ayat 2 kok kaki kepleset kayak gitu. Artinya Tuhan mau bilang gini, oh tuh Tunis bilang licin. Hidup kita bisa kepleset gara-gara hati kita tidak beres. Loh jaga hati itu paling sulit teman-teman. Lebih sulit jaga pintu, enggak, lebih sulit jaga hati.
Karena kita dongkol dikit saja, kepleset. Nah kalau sudah kepleset, kalau misalnya ada kubangan kepleset, kita jadi kotor atau jadi bersih? Jadi kotor. Nah kalau sudah kotor, kita bisa lihat kebaikan Tuhan enggak? Enggak bisa. Ya. Bercermin, waduh cerminnya agak buram itu. Karena udah 20 tahun enggak dibersihin Papi. Atau kalau cermin tuh sama orang bersin di depannya lama-lama bercak-bercak di mana-mana. Ya kita bisa lihat tapi samar. Nah, sekarang ini kan juga bisa lihat, cuman ini ada sisa kabutnya ini lah. Nah tunggu sekian menit lagi akan hilang, jadi lihatnya samar-samar. Setiap kali hati kita tidak beres, yang paling simpel sudahlah berbuat yang keliru itu kan tidak usah yang rumit-rumit. Iri hati, kan setiap orang mesti pernah iri hati. Itu bikin kepleset loh. Untungnya sadar. Banyak yang tidak sadar, malah sengaja memplesetkan diri dan bikin tiap hari lomba pleset-plesetan. Apa masuk ada Pak? Lus, membuat iri, dengki, jengkel, gondok, sebel dan sebagainya, itu memplesetkan diri. Kalau sudah kepleset, hatinya kotor, bisa lihat Allah? Gak bisa. Padahal Matius berkata, berbahagialah. Artinya kalau hatinya tidak beres, bahagia atau tidak? Enggak. Pak, tapi kan wajahnya bisa happy Pak. Nah, itu seperti tadi. Halo Martin, apa kabar? Namaku Mbak Fani. Efek. Jadi pakai efek. Dalamnya berantakan, di efek. Loh, wong suaranya cowok kok. Tiba-tiba mencet alat itu jadi, halo, apa kabar toh? Halo, apa kabar? Efek gitu. Efek itu asli atau tidak? Anda. Lah kalau kita hidupnya pakai efek, sama manusia bisa diakali. Betul? Sama Tuhan bisa? Gak bisa. Kita mau belajar teman-teman. Rupanya kalau kita pakai efek di hadapan Tuhan, bahaya. Asaf ini jujur, istilah saya clean words, clean voice itu. Apa adanya. Jadi teman-teman saya mau sampaikan bahwa di hadapan Tuhan apa adanya, bukan adanya apa adanya. Memang hati lagi dongkol, bilanglah ke Tuhan. Hati lagi tidak beres, Tuhan hatiku kok tidak beres. Karena kita mau doa, mau dibungkus kata-kata indah, Tuhan lihat yang di sini, betul ya? Ini kita belajar. Pemazmur itu ngomong apa adanya, aku nih mau kepleset ini. Gara-gara aku ini tidak tahan. Aku sudah hidup benar, mereka ini bejat, hidupnya kok seakan-akan diberkati. Walaupun nanti ujungnya kita tahu loh teman-teman, orang yang ngawur hidupnya tetap akan ujungnya akan berantakan. Nah kebalikan, orang yang ikut Tuhan benar-benar sepertinya susah pikul salib, ujungnya luar biasa. Amin. Nah tinggal pilih yang mana. Pak saya mau yang enak, ujungnya juga enak. Itu sayangnya tidak ada yang kayak gitu ya. Nah sekarang kita mau yang itu kan clear voice itu. Si Asaf menaikkan apa adanya. Sekarang kita lihat ada tokoh Alkitab yang pakai efek. Banyak banget. Tapi saya mau tunjukin 2 saja. Yuk kita mundur ke Kejadian 4 ayat 8 sampai 11. Maaf sampai 12. Kejadian yang keempat. Ini peristiwa tragis. Pembunuhan pertama yang dilakukan manusia itu bukan bunuh musuh loh teman-teman, tapi membunuh saudara sendiri. Apa tidak serem? Bukan bunuh musuh, bukan bunuh rival atau apa, tapi saudara sendiri yang dibunuh. Itu roh pembunuhan itu sejak perjanjian lama loh, sampai hari ini. Ya. Judulnya siapa ini? Kain dan Habel. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, perhatikan tanda bacanya. Ya. Aku tidak tahu. Ya kan, kalau tanda seru berarti tinggi. Apakah aku penjaga adikku? Nah, itu main lagi tanda bacanya itu. Nanya ke Tuhan itu. Ayat 10 firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau,
terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain pakai teknik kayak gini nih. Mana adikmu? Ngapain nanya-nanya? Jadi takut ya kan? Sama manusia kan gitu. Mas, uang parkirnya mas. Masnya parkirnya setengah hari. Parkir rokok. Kayak gitu. Sekarang kan lagi ngetren gak? Orang yang ngutang lebih galak daripada orang yang menghutangi. Ya kayak gitu gak sih? Yang salah lebih galak daripada yang tidak bersalah. Itu efek model pertama. Soalnya puluhan, tapi saya kasih yang gampang aja. Efek model pertama, efek sudah bohong galak lagi. Loh, yang bunuh adiknya siapa? Ya Kain sendiri kan. Dia ngomong pakai tanda seru itu, perhatikan. Ya, aku tidak tahu. Selalu ada kok orang-orang yang sudah salah malah ngegas. Zaman sekarang bilang kan ngegas ya kan. Udah salah ngegas lu. Gimana sih? Nah, gitu loh. Salah ngeyel gitu loh. Ya itu sekarang gitu. Makanya terus ada istilah sing waras ngalah. Nah, kalau yang waras ngalah, yang tidak waras berkuasa kan kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Jadi Kain ini dia pakai kosmetik robot tadi loh. Lah kalau manusia, oh nggih Mas, nyuwun pangapunten. Nyuwun sewu nggih Mas. Kalau Tinus enggak mempan ya, Om Topo, nyuwun 2000 kata Om Topo. Tetap enggak ngefek. Loh, orang tuh main kayak gitu. Di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan loh. Sudah salah, ngegas. Ya Tuhan kok digituin sama manusia mungkin bisa. Dan akibatnya kita baca ya, waduh dahsyat sekali. Dapat kutuk, kemudian mengusahakan tanah, tidak bisa maksimal, itu kutuk yang benar-benar susah teman-teman. Kerja apapun tidak pernah sukses, itu kutuk. Ya, itu bukan karena sistemnya keliru, itu hanya teknis. Tapi kalau di alam rohani kutuk turun, kita mau kerja apa saja, sudah pakai tips dan triks yang tercanggih, gagal terus, dicek, jangan-jangan kutuk. Mundur lagi, oh main drama sih di hadapan Tuhan, ada efek, copot efeknya. Mungkin ceritanya beda kalau ketika Tuhan nanya. Tuhan nanya itu kan sebenarnya bukan karena Tuhan nggak tahu. Tuhan tuh mau nguji nih loh di sini loh. Sama kan ketika Adam, di mana engkau? Itu bukan karena Tuhan nggak lihat. Tuhan ngecek gitu. Kalau seandainya Kain bilang, Tuhan, aku salah nih. Aku emosi, aku sengit kok sama adikku. Engkau gimana sih aku mempersembahkan kok adikku yang diterima aku enggak. Aku bunuh dia Tuhan. Tetap dihukum loh, tapi hukumannya beda. Kutuknya mungkin beda bobotnya. Tetap ada hukumannya, hukum Tuhan kan jalan. Bandingkan dengan Asaf tadi ya, Tuhan aku ini dongkol. Hatiku ini marah, lihat dia kok berhasil. Loh aku ini saya jaga hidup loh Tuhan. Ya, itu yang model pertama, muarah, gagal juga. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita ke perjanjian baru ya, kita lari ke perjanjian baru. Yuk kita ke kisah para rasul. Kisah para rasul. Bahasa Inggrisnya unik sih. Bukan pakai the story of the apostle, tapi the acts. Acts itu kan perbuatan atau tindakan. Kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11, judulnya Ananias dan Safira. Yuk kita akan baca. Ayat yang ganjil laki-laki yang baca. Ayat yang genap perempuan. Jadi ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Perempuan berarti yang genap dari 2, 4, 6, 8, 10. Nanti laki-laki nutup ayat 11. Siap ya, yang laki-laki yang ganjil. Kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11, Ananias dan Safira. Yuk laki-laki, 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Yuk perempuan.
Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Efek yang kedua, kalau yang pertama tadi bikin orang takut, yang kedua bikin orang terpesona. Selamat pagi Om Sam. Om Sam ganteng sekali. Kalau ditelepon ya kan, misalnya. Om Sam, aku pakai baju merah. Kayak artis Hollywood. Memikat, tapi palsu. Saya ada videonya tapi saya tidak putar. Itu terutama di negara panda atau tirai bambu ya, negara Cina itu. Itu banyak sekali kalau di aplikasi macam TikTok dan sebagainya itu orang pakai make up tuh, menurut saya make upnya ekstrim. Itu sampai disumpel hidungnya, kemudian dikasih kayak semacam lakban di sini. Ditarik semua, jadi yang pipinya kayak bakpao double gitu ya, tiba-tiba saya tirus lancip kayak mak lampir. Muka yang bentol-bentol bisa lebih berkilau dari marmer. Begitu di unboxing, copotin semua itu loh, hilang semua. Mukanya ternyata ada yang nongol giginya satu ke sini, ada ya. Saya tidak tega nyetelnya, nanti tidak dikira saya body shaming ya, saya tidak mau setel. Itu efek kedua, bikin orang tambah keren, dan itu kan yang banyak dipakai ya. Ananias dan Safira kompak, yuk Pak, kita bikin citra orang yang baik. Loh, padahal mereka sudah dikenal baik loh. Kita mau dikenal sebagai orang yang murah hati. Hari itu zaman rasul-rasul, jadi para jemaat itu mereka tidak kayak gereja zaman sekarang ya. TSL juga tidak model gitu sih sebetulnya. Kalau kita berkunjung ke gereja-gereja saudara-saudari kita, akan ada sesi ya, nyanyi, kemudian diedarkan kantong apa? Persembahan ya kan. Biasanya lagunya kalau yang teman-teman tuh, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Terus refnya gimana Bam lagunya Bam? Ini yang ku persembahkan, apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Itu kesannya tuh melas banget gitu loh. Hanya ini Tuhan yang aku miliki. Tenane, buka rekeningmu masih ada apa?
Itu kesannya, itu masih mending. Ada lagi yang persembahan kami sedikit sekali, mohon Tuhan terima dengan senang hati. Wes sidik makso gitu loh. Ada loh kayak gitu, sudah sedikit maksa Tuhan terima. Loh Pak, masa salah Pak memberi? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau mau pura-pura, ini hanya ini yang aku miliki Tuhan. Really? Bener? Makanya kalau terpaksa kami harus nyanyi lagu itu ya. Ada lagunya yang kini ku persembahkan dan ingin ku persembahkan kan ya Bami? Ingin ya? Ingin atau kini itu? Ingin kan? Ingin ku persembahkan apa yang aku, kalau ingin itu sudah dilakukan atau belum? Ingin loh. Kak Mista ingin makan terong 10 karung. Kan ingin, ya kan? Loh, ingin ku persembahkan semua yang aku miliki, tapi kenyataannya ya wes segini aja Tuhan yang dipersembahkan. Loh, saya tidak nyalain lagunya loh. Tapi kalau kita telaah liriknya, ya kan baru ingin, nggak apa-apa dong. Kalau ketemu orang hukum dipermasalahkan itu, kan ingin toh Pak, belum direalisasikan. Lah zaman rasul-rasul nggak model gitu loh teman-teman. Zaman rasul-rasul itu mereka mencintai Tuhan. Aku punya ini tak persembahkan untuk Tuhan, untuk pelayanan. Nah, Ananias sama Safira sudah juga mempersembahkan, tapi pengen dapat nama lebih lagi agar mereka kongsian, Pak kita jual tanah kita. Loh, ini sudah nggak cuman ingin loh, sudah bener loh. Mereka nyanyi sudah, kini ku persembahkan, oh dengan bangga apa yang aku miliki. Tapi sebelum nyanyi gitu, mereka bikin kongsian dulu di sini, cerita dulu ini kisah para rasul. Sebagian aja Pak, ngomongnya semua kabeh kasih. Tapi sekian kita depositkan ke Bank Yerusalem. Nanti sekian puluh tahun dapat lumayan bunga-bunganya ini. Oh ya boleh, ide bagus. Hati-hati nih teman ya. Perhatiin dengan Kain. Ya. Kain hukumannya apa? Terkutuk. Perhatiin loh ya. Padahal yang dikerjakan lebih jahat. Ya membunuh kan? Membunuh loh. Yang ini bunuh enggak? Ananias Safira? Tidak membunuh. Oke, bikin persekongkolan gelap, bohong, tiba-tiba mati Ananiasnya. Kita penonton klipnya sekian bulan yang lalu agak-agak creepy gitu, karena tiba-tiba lagi ngobrol Ananiasnya keluar darah dari mata semua, ambruk, meninggal. Disusun istrinya. Teman-teman waktu baca merenungkan enggak? Loh ini kan kesalahannya, maaf loh Tuhan, hanya dalam tanda kutip bohong. Yang sono tuh yang Kain bunuh loh, numpain darah, ini kan enggak, malah mereka tertumpah darahnya. Perhatikan yang dibohongi siapa? Roh Kudus. Jadi masuk zaman perjanjian baru ini beda zamannya. Zaman Roh Kudus ini hidupnya mesti benar-benar benar. Ya. Yang pertama bunuh dapat kutuk, yang kedua bohong di hadapan Tuhan, pakai efek yang tadi jelita tadi ya, malah mati. Loh, dua-duanya ini bahaya sama bahayanya. Jadi memang kalau di hadapan Tuhan jangan pakai efek, jujur apa adanya. Dan nanti dengan kejujuran itu hati kita makin dikuduskan, dimurnikan. Pak, tapi kalau jujur itu Pak seperti pepatah Rusia Pak, jujur acur Pak. Tahu acur ya? Acur itu bahasa Indonesia hancur berkeping-keping. Nah kayak gitu. Satu hari ada seorang anak di SD di sebuah tempat di Republik Indonesia. Lagi ujian akhir nasional tingkat dasar. Sono nyontek, belakang nyontek, Bu guru pengawas tahu, diam saja. Anak ini rajin belajar, pulang lapor sama ibunya. Bu, masa di sekolah nyontek semua? Oh iya nak, ini tidak bisa dibenarkan, merusak integritas republik kita. Ayo lapor ke kepala sekolah. Lapor ke kepala sekolah dengan harapan didukung. Wah, ibu membesarkan generasi baru yang tulus dan jujur. Harapannya kita kan ibunya gandeng anaknya. Wah, dengan berapi-api semangat 45 Agustus tanggal 17. Cerita tak. Tiba-tiba, Bu, ngapain cerita kayak gitu?
ini dilakukan supaya kelas kita, sekolah kita, nama baik, reputasi, akreditasi kita naik. Kalau tidak lulus, ibu mau tanggung jawab. Ibu jangan lapor-lapor kemana-mana, jangan bikin status WA, jangan bikin status Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, TikTok apalagi. Diam. Itu kayak kembang mekar menghadap matahari, nguncup tiba-tiba diinjak sama kaki sapi. Kayak gitu tiba-tiba. Yang jujur benar-benar hancur. Dunia sekarang ya enggak kayak gitu. Tapi Alkitab berkata, suci hatinya, lihat Tuhan. Dan memang dunia kayak gitu loh teman-teman. Kita mau menemukan orang jujur sekarang, kalau ada peribahasa Indonesia menemukan jarum dalam jerami. Kalau saya ganti nih, abad ini menemukan jarum di galaksi Bima Sakti. Golek kalau ketemu nyaris tidak ada. Nah, Pak kalau gitu ikut-ikutan aja Pak, enggak usah jujur. Ya habislah hidup kita kalau kayak gitu. Karena Tuhan ngajarin tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Amin. Next Nathan. Kita mau belajar sekarang teman-teman bahwa kalau hidup kita sembarangan. Sekarang zaman ini nih zaman di mana Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya makanya X ini kan kalau diterjemahkan tindakan atau perbuatan. Simbolnya Roh Kudus kan selain burung merpati kan api sebetulnya. Jangan main-main sebetulnya di hadapan Tuhan. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Suatu hari saya nonton video lama sekali. Tapi ya kalau terkait dengan orang, saya usahakan tidak saya setel di sini. Saya nggak ngerti motifnya apa. Sini ada laki-laki umur 20-an, ada enggak? Ada. Martin kamu berapa? Kamu expired kelihatannya Martin. Enggak, maaf ya. Enggak. Bom 20-an ya Bom? 27. Kelihatannya lebih muda dari Kak Yosua ini. Mungkin 24 ya. 24 tiba-tiba viral nikah dengan seorang wanita. Seorang wanita. Lo kok heboh Pak? Wanita lo ya, bukan gadis, saya bilang wanita. Umurnya 65 tahun. Wah, sini ada yang 65? Maina berapa ya? Maina 65 tambah geser dikit ya. Jadi bisa bayangkan teman-teman, umur 20-an sama itu kan sudah emak-emak ya. Ama-ama, mbah-mbah, nenek-nenek, opung-opung. Sudah tua. Terus MUA-nya ini, apa MUA itu? Makeup artisnya, tukang riasnya ini. Gimana caranya ya? Dikasih tutorialnya tuh di YouTube. Wah, saya kasihan karena mamanya dikasih lakban sini. Ditarik ke belakangnya. Jadi yang kulitnya turun bisa naik di lifting gitu. Terus itu dikasih bedak lagi, itu mirip dempul, tahu dempul? Bukan dengkul ya. Dempul itu tanya Om Sam itu tahu. Jadi kalau mobilnya itu coel gitu, dikasih kayak bedak mobil gitu ya, amplas gitu. Diamplas sampai kinclong. Ya, kinclong. Begitu sudah jadi, calon pengantin prianya datang, kaget dia. Wah, putri salju. Datang. Yo, sudah di make up ya kan, coba mulai dicopotin, itu mukanya dikelupas. Terus final touch-nya adalah pakai veneer itu loh, gigi palsu itu loh. Senyumnya, wah sudah, tadinya sudah banyak pintu gerbangnya, kalau senyum kan banyak pintu gerbangnya, ompong-ompong gitu loh. Wih, itu saya bilang the power of make up loh kayak gitu. Loh dunia kan seneng ya kayak gitu ya. Makanya selama masih ada wanita, teman-teman bisnis make up pasti akan laris kayak gitu. Okay. Make up. Nah masalahnya kita enggak bisa main gitu di hadapan Tuhan. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Wah aku coba rayu Tuhan dengan doaku yang panjang. Bukan berarti enggak boleh doa panjang loh. Ada namanya doa syafaat kan panjang. Aku akan rayu Tuhan dengan suaraku yang merdu bikin malaikat minder. Bukan berarti tidak boleh nyanyi merdu loh ya, harus merdu. Tapi itu kan cuman aksesoris. Yang sebetulnya dari mana? Dari hati. Karena kalau kita main aksesoris, one day itu akan stop dan tidak laku lagi. Tuhan selalu lihat yang di dalam hati. Next, Nathan. Kita mau lihat sebuah tayangan teman-teman. Ya, tayangan ini nanti sebuah eksperimen ilmiah sebetulnya. Yang di otak kita nih no, tapi keluarnya yes. Di otak ini enggak, mau ngomong enggak, mulutnya terucap ya. Itu artinya
bohong. Setiap manusia pernah bohong ya kan? Mesti. Pak, saya enggak pernah bohong. Waduh, coba dicek ngambang enggak itu kakinya itu. Kalau ngambang malaikat itu pasti pernah bohong karena kita dikandung dalam dosa. Nah, sekarang ya sudah enggak lagi, wong sudah bertobat, betul ya? Ada caranya banyak nih. Wah, tanda-tanda bohong yang sudah dikenal. Tapi ini sudah tidak berlaku kalau orang itu menguasai ilmu kebohongan. Emang ada Pak? Ada profesi-profesi tertentu, orang-orang tertentu yang dia pelajari ini. Sampai bohong pun tidak terdeteksi. Masa Pak? Saya mempelajari ini belasan tahun. Jadi ada orang tertentu kalau mau deteksi dia bohong ada lapisan-lapisannya itu. Nah, salah satunya ini toh. Biasanya kalau bohong tuh ceritanya dipanjang-panjangin. Tan, ini kok nggak ada minumannya, kok nggak ada Tan? Iya Mak Mi, soalnya kemarin ada bapak-bapak datang Pak Mi, kemudian bapak-bapaknya pergi ke sana, diangkut ke saya, ketemu Tante Mista, ngobrol sebentar, loh aku nanyanya cuma sepotong, jelasinnya satu kelurahan. Itu cara biasa orang bohong kayak gitu, biasanya lah ya, biasanya. Ya. Kain, di mana adikmu? Oh, ya enggak tahu. Kok tanya saya kayak gitu. Emang aku jaga adikku? Nanya sepatah kata, sepatah kalimat macam-macam panjang ya kayak gitu ya. Contohnya lagi, biasanya ini rambut saya ikat, saya buka sama muntir-muntir gini loh. Belinda, kemarin kamu habisin enggak makanannya? Kak Mista kemarin tuh gini loh. Jadi nasinya itu pas aku makan sama dibelintir-belintir gini ya. Tiba-tiba nempel di rambutku Kak Mista. Terus ketiup angin nempel di kakinya Maing. Jadi ya mungkin dimakan Maing Kak Mista. Ada sih orang kalau ditanyain sama, digerakin semua, enggak pipinya digini-giniin, mana jempol, atau kadang main ujung kukunya digigit-gigit kayak gini. Ada ya? Ada kayak. Biasanya itu bohong. Atau yang lebih orang bilang micro expression atau ekspresi mikro. Itu bola matanya gerak ke kiri 73 derajat. Itu saya mikir 73 derajat itu mikirnya mungkin mbak penggaris gitu ya, diukur gitu loh. Jadi matanya sama ke sana ke sini, jalan-jalan dulu gitu, mikir bohongnya apa lagi biar nyambung sama kebohongan yang kemarin. Jadi bohong itu sulit atau tidak sebetulnya? Sulit loh, sulit. Kalau teman-teman perhatiin aja pengadilan itu seru itu sebetulnya, ngamatin itu, wah ini bohong atau tidak. Nanti kalau soal tanya hukum ke Pak Denny itu, sarjana hukum kita tuh luar biasa ya. Itu kalau di pengadilan itu jarang loh ya ada orang pelaku kriminal langsung ya yang mulia saya memang salah. Loh kalau gitu ada delik hukumnya ya Pak Denny ya. Kalau jujur kooperatif malah diringankan hukumannya ya kan. Tapi wis bohong, ngeyel, banting meja, nyumpahin hakim, wah dilipat gandakan itu hukumannya. Jadi kesimpulannya bohong itu rumit loh, malah membuat hidup makin rumit. Akhirnya para saintis, ilmuwan, baik psikolog, baik para ilmuwan bidang lain, mereka nulis banyak buku, ini beberapa yang di belakang saya rekomendasikan. Mereka bilang bahwa semua orang bohong kalau ada kesempatan. Contohnya eksperimen ini, yuk diklik Tan. Langsung diklik. Kenapa sih kita bohong? It turns out lying is the natural order of things. We put 15 high school kids into a tempting situation Ada to see if 15 they anak SMA. We told them we wanted to test Mereka the mau dites relationship between kebohongan. height and coordination. That was in fact a lie. First we measured height. Next we invited Jadi them to toss beanbags mereka through diminta 3 untuk holes ngelempar of decreasing size. And to make it more interesting, kantong we told isinya them we kedelai paid them $3 ke papan for yang each ada 3 beanbag they lubang. got through the smallest Lubang hole, atas paling $2 kecil, for middle-sized, and tengah lebih $1 besar, for the bawah biggest one. paling besar. And to make it Kalau mereka bisa ngelempar We masuk asked ke them to lubang yang track paling their kecil own dapat $3. scores. You see where we're going with this. But to keep it Dan scientific, 15 ini we mereka used a hidden masuk ke camera to ruangan watch tertutup what kayak really ruang happened. bilik pemilu. Mereka langsung ngelempar masuk ke lubang yang kecil. Nah ini ada yang lempar. Dia lemparan kedua dapat 2, 3, listen to his report. yang lainnya 0. What was your score? 3 3s, 2 2s.
That's a 240%. Aslinya dia cuma dapat 5, dia But this ngakunya young man claimed that 13. out of a possible $15, he had earned Jadi mereka ngelempar tanpa diawasin, tapi ada kamera tersembunyi ternyata. All told, 80% of the subjects. Hasilnya And the 80% irony anak here itu bohong. is that most of these subjects had just finished a Bible study class. Konyolnya So, mereka yang what's melakukan going itu on? baru saja Are ikut these sekolah just Alkitab. bad kids? Do we lie just because we can? Here's some BS you can use. Kemudian When we eksperimennya and dikembangin others lagi. lie, we typically Kita mau attribute it bikin to a moral eksperimen yang defect. sama tapi dengan I think sedikit either I'm evil or sentuhan more yang likely berbeda. he's evil. Nah, We watch ini others tell lies seri and we keduanya. think they must just have a cankered soul. The psychologist Albert Bandura suggests much of our problem isn't moral defect, but moral slumber. In other words, Nah, kita we're lihat ya. capable of making good moral choices. Jadi mereka but we diminta just untuk aren't ngelempar. thinking about this Kalau choice masuk as ke a lubang moral pertama one. itu dapat We're $3, morally lubang tengah asleep. You know, this is a $2, pretty big yang idea. terakhir $1. Because if it's Tadi di true, video we tersembunyi need to juga spend mereka less time judging ada each yang other diam-diam and more dorong effort kantong alerting masuk each ke other. lubang pertama. But would that work? Next we brought in Ini 15 adalah more eksperimen kids, kedua. gave them the same Jumlahnya instructions. sama, The only change this Umurnya time sama, was we asked them to promise tapi to be kemudian honest. sebelum We assured them mereka they were on their melakukan own, but invited them to eksperimen indicate itu, their commitment masing-masing by disuruh signing ngisi an semacam honor kontrak code. That's the bahwa only mereka way to berjanji tidak akan bohong. Terus mereka tanda tangan di situ. Here's the star of the high school basketball Yang di lingkaran itu pakai team, topi boy named putih Jake, itu adalah bintang basket. and he reports Dia cuma dapat 6 He faces dan dia humiliation ngaku with dia cuma 6 honesty. dan In dia this condition, malu ketika the ngaku 6 results itu. were reversed. This time 80% Dan waktu dikasih seperti surat kontrak itu That's staggering. meningkat, yang They bohong traded menurun money drastis. for morality willingly. So, what's the point? Jadi ternyata begini loh, orang itu cenderung bohong kalau ada kesempatan. Loh, itu sama loh, muridnya ya bukan orang yang sama sih, rentang usianya sama, sekolahan yang sama. Yang pertama, jadi ngelempar tuh, kalau bisa kok kantongnya itu masuk ke lubang yang paling kecil dapat $3. Nah rupanya mereka bohong. Oh aku 13 poinku tadi itu, padahal cuman 6, kadang cuma 5, kadang diam-diam didorong masuk sendiri. Itu yang pertama. Tapi yang kedua mereka ngisi kontrak. Saya Yulianto Marianto berjanji tidak akan memberikan kesaksian palsu dalam eksperimen ini. Tanda tangan Yuli gitu ya. Plus, wah kok cuma dapat 1. Tapi karena dia ingat janji ya sudah dapat. Ternyata orang harus diberi aturan dulu. Meskipun tetap ada yang melanggar ya kan, sudah janji ya tetap aja bohong. Artinya manusia kecenderungannya berbohong. Mau diciptakan alat apapun seperti yang di belakang ini, pendeteksi kebohongan, lie detector. Jadi memang alat itu nanti kalau kita bohong teman-teman, memang kalau di cephalotomografi scanning atau dipindai otak kita ada alatnya itu bagian syaraf tertentu nyala itu. Tapi teman-teman untuk PP, tahu PP? Pembohong profesional, dia bisa melatih dirinya loh, syarafnya bisa diatur supaya tidak nyala. Masa ada Pak? Banyak. Cuman saya tidak cerita ya di sini ya. Ada. Artinya manusia itu bisa ngatur segala hal demi bohong. Makanya saya bilang pembohong profesional. Padahal Alkitab nanti akan mengungkap hal yang serius sekali. Nah, akhirnya para ahli ini sampai pada simpulan seperti ini. Kita bisa bohong dalam bahasa apapun. Bahkan gerakan tubuh kita bisa atur supaya tidak menunjukkan kebohongan. Nah, tapi ini yang Alkitab katakan. Yuk sama-sama kita buka di Mazmur 37 ayat 37. Alkitab berkata, ada masa depan gemilang buat kita. Amin. Siapa yang pengen mengalami hari esok atau besok, Pak saya mau hidupnya luar biasa, ya sukses, sehat, diberkati roh jiwa tubuh, angkat tangannya. Semua ya, semua mau. Ini ayat buat kita kalau kita. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah. Sekali lagi, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa
depan. Itu yang sebetulnya Alkitab katakan, kalau kita tulus, kita jujur, kita akan lihat Tuhan. Ada masa depan buat setiap kita, amin. Loh, kita bilangnya masa depan. Pak, kenapa enggak hari ini? Ya karena itu tadi. Orang kalau jujur biasanya malah dimusuhi. Kalau teman-teman lihat kondisi negara ini ya, perhatiin. Orang yang kerjanya jujur, lurus-lurus itu malah tersingkirkan. Untuk saat ini. Hidup kita tidak untuk hari ini saja. Amin teman-teman. Ada masa depan yang Tuhan jamin buat setiap kita loh. Jadi kalau kita no effect, tidak ada efek apapun ya apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi apa adanya ini hanya berlaku di hadapan Tuhan loh ya. Kalau kita Pak, kalau gitu aku nyanyi tanpa efek Pak. Haleluya. Kayak gitu kan ya, ngawur gitu ya. Harus ada pitch controlnya, nanti belajar sama Mr. Andi kayak gitu. Tapi kok di hadapan Tuhan jangan pakai efek apapun. Karena berbahaya. Ya. Ini kata yang namanya melihat Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya itu, ya, itu horau. Artinya lihat. Ya, kalau bisa lihat, hidup kita memang tertolong banyak. Amin. Ya, kita berdoa teman-teman yang secara fisik masih proses akan melihat. Ada Om Martin, ada Om Topo, ada siapa lagi, Mami. Teman-teman itu kita doakan secara fisiknya sampai bisa lihat. Amin ya. Itu lihat secara fisik. Tapi juga yang kedua, artinya tuh paham. Kalau kita dikasih soal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tulis soal itu, suruh Eben bikin. Tapi Eben bisa kan? Bisa lihat kan dia? Bisa. Bisa bikin ya? Dalam kondisi sekarang belum bisa. Karena intelektualnya lagi proses pemulihan. Artinya bisa lihat, belum bisa tentu paham. Kalau hati kita beres, kita bisa paham loh, ini Tuhan ini mau ngerjakan apa di hidupku. Tapi juga ada arti lain, yaitu discern, membedakan. Kami ini kan melihara kura-kura dari bayi, ada yang namanya Malala itu, masih kecil. Sekarang ya sudah setelapak tangannya lebih gede lagi, tadi cuma sekoin gini, gede. Walaupun gede, masih bayi umurnya, masih 2 tahun. Karena dia bisa hidup sampai 90-100 tahun itu. Jadi kalau dilepas, itu nanti ada daun, ada batu, ada remah-remah pasir, dia makan itu. Dia anggap itu makanan, karena belum bisa discern, belum bisa bedain. Ada sih beberapa teman kita walaupun usianya sudah besar, dulu ada yang sudah kembali ke rumah bapak kami, saya makan keripik daun ya. Daun kering itu kan keripik daun. Kriuk, saya mikir makan apa ini? Loh daun kering loh, jatuh dari laut dimakan. Kayak makan keripik bayam itu. Akhirnya ternyata dia sakit pika, pencernaannya bermasalah. Kalau kita bisa lihat Tuhan, kita bisa bedain loh. Yang masuk ke hidup kita, ini dari dunia ini beracun atau tidak. Aku dengar berita ini, omongan ini beracun atau tidak. Lah hati kita beres, itu bisa disaring. Tapi kalau memang belum dewasa itu dimakan semua itu. Dan akibatnya pencernaan rohani kita bermasalah. Selanjutnya juga ada artinya attend, hadir. Hati kita beres. Kita dengar firman dimanapun juga, itu kan firman berkata hikmat ada di jalan-jalan. Hidup kita hadir di situ loh. Makanya coba perhatikan teman-teman yang pernah sekolah atau kuliah atau kerja, ikut pelatihan dimanapun juga atau di sini dengar khotbah. Ada orang-orang yang sepertinya memperhatikan tapi pikirannya lagi traveling. Lagi jalan-jalan, habis ini makan apa ya ya. Wah enaknya tempenya tuh dicampur sama pizza enak ya. Jadi tapi matanya ngeliatin ke api. Traveling. Guru-guru yang udah pengalaman ngerti ini traveling ini pikirannya. Ditanyain, tapi ada yang walaupun traveling pinter. Tanya apa langsung nyambung. Nah itu jenius. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak bisa. Attend itu artinya ya kita belajar firman, belajar hidupnya, ikutin apa yang Tuhan mau. Dan yang penting adalah experience. Kata melihat itu juga artinya experience atau mengalami. Mengalami Tuhan setiap hari itu wajib hukumnya buat kita. Kalau tahu itu bagus, tapi ngalami belum tentu setiap kita gitu. Tapi doa saya, doa kita semua, setiap kita ngalami Tuhan setiap hari. Amin. Cara ngalaminya gimana? Sederhana. Dalam apapun libatkan Tuhan. Hatinya lagi happy,
libatkan Tuhan. Lagi dongkol Pak, libatkan Tuhan. Lagi sedih, libatkan Tuhan. Pak, masa Tuhan aku ajak kemana-mana? Loh iya. Malah saya ini kalau kebiasaan saya di kamar mandi lama sama baca Alkitab kadang ya, sama berdoa, berbahasa roh di situ. Pak, apa enggak jorok? Yang jorok itu kan kok yang keluar dari mulut kita, betul? Omongan apapun yang keluar dari hati kita. Justru kamar mandi tempat paling bersih, enggak kita buang kotoran itu ya. Hatinya connect ke Tuhan, ngalami Tuhan. Karena kalau tidak, kita kayak hidup sendirian gitu loh. Sendirian, sepi. Sepertinya rame tapi hatinya sepi. Harus sampai ketemu Yesus benar-benar dia berhadapan muka dengan muka. Ada orang-orang memang pernah ketemu Yesus secara fisik, tapi mungkin 99,999% belum kelak di surga. Tapi perjumpaan yang sama maksud perjumpaan rohani ketemu Yesus. Sampai benar-benar ketemu, kita sujud di hadapan Tuhan, mengakui dia dalam segala laku kita. Habis itu jalan hidup lagi. Kan kayak gelap tuh hidupnya tuh. Ya enggak? Besok aja kita enggak tahu kita masih hidup atau enggak sih? Tapi kalau dalam Tuhan baca firman itu tiba-tiba kayak dituntun Tuhan loh. Selangkah maju, belok lagi, maju lagi. Tiba-tiba selesai, ketemu, dibuka, hidupmu selesai. Nah, itu loh ada bendera checkerboard itu loh. Apa sih bendera balapan kan selesai ya? Selesai hidupmu, pertandingan hidupmu selesai, dapat mahkota dari Tuhan. Ya tak? Hidup kita kan enak, teorinya gitu. Tapi ngalami Tuhan, masing-masing harus bergumul dengan Tuhan. Masing-masing, tidak bisa tidak. Anak-anak ini selalu tapi tegur kalau mereka hidupnya sudah mulai geser kanan, geser kiri. Dimarahin, tanya Atli Ruhuli, Nathan tuh dimarahin, sering dimarahin. Lebih baik ditegur di rumah ketimbang dunia luar mendisiplin. Karena hidup dalam kebenaran itu mesti dijaga dengan baik. Kalau tidak geser tanpa kita sadar. Dan yang jujur tulus hatinya, itu kok Tuhan tegur, itu hatinya oh ya bertobat, balik lagi. Bagi yang seperti ini ada masa depan buat setiap kita. Amin. Yuk kita berdoa, siap-siap terima tubuh dan darah Kristus di perjamuan kudus. Doa kita teman-teman, hati kita ini dijagai, tetap tulus, murni di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya masing-masing ambil saat teduh di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami. Meski banyak hal, kesalahan, kekeliruan, bahkan dosa kami kerjakan, namun kasih-Mu selalu menyentuh hidup kami, memberikan pengampunan, memberikan kesempatan dan pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong setiap umat-Mu untuk kami boleh hidup dalam kebenaran, berapapun harga yang harus dibayar. Hidup tanpa efek di hadapan-Mu, hidup terbuka, tulus, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, limpahkan anugerah-Mu, kasih-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Ya Tuhan, Kau jamah setiap umat. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau sediakan bagi setiap limpahkan bagi Kau, limpahkan lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan. Amin Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau.
Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguh menyentuh hidup kami Tuhan. Kasih-Mu memenuhi Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Sungguhlah mempesona Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kami ucapkan syukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, ya Tuhan, sepanjang umur hidupku. Biar Tuhan karuniakan hati yang terus haus dan lapar akan Kau Tuhan. Seumur hidup kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Seumur hidup kami, biar kami ditemukan setia menjaga kami. Menjaga hati ini tetap tulus, lurus di hadapan Tuhan. Sebab janji-Mu berkata ada masa depan, ada hari esok yang gilang gemilang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni semua kekeliruan, kesilapan, kesalahan, bahkan dosa-dosa, bahkan semua agenda tersembunyi dalam hidup kami. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang ubahkan hati kami tulus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap ya Tuhan, terima tubuh dan darah-Mu. Masing-masing berdoa, arahkan hati ke Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah. Mari teman-teman yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku. Baik teman-teman, sudah dapat hosti dan anggur semua ya? Ada yang belum dapat? Oke, silakan bisa dipersiapkan terlebih dahulu, bisa dibuka dulu untuk cover cup anggur. Kemudian Anda bisa baca untuk ayat yang tertera di sini, mau difoto, dicatat juga boleh. Yuk, kalau sudah kita akan angkat hosti dengan tangan kanan kita. Kita berdoa dengan iman, kita percaya. Dan kita berkata, kalau hati belum beres, jangan ambil perjamuan, minta ampun kepada Tuhan, dan kita siap untuk terima tubuh dan darah Kristus ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kami boleh terima tubuh Kristus ini. Tubuh yang dipecahkan buat setiap kami, untuk menebus kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami, yang memampukan kami hidup dalam roh, tidak lagi dalam keinginan daging. Ketika kami terima tubuh daging Kristus ini, biar semua sisa-sisa manusia lama, keinginan daging ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima, kami makan dengan iman. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlahan-lahan dibuka untuk cup anggurnya. Jangan sampai tumpah. Yuk kita sama-sama berdoa. Dan Tuhan, kami mengucap syukur sebagaimana firman-Mu yang berkata kehidupan ada di dalam darah. Dan kami percaya kehidupan ilahi, kehidupan yang kekal ada dalam darah Kristus. Dan kami terima darah Kristus ini dalam hidup kami. Darah yang menghidupkan, darah yang menguduskan, menyucikan kami dari semua dosa-dosa masa lampau. Kami hidup jadi manusia yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami terima dengan iman pengharapan akan Kristus. Hati kami dikuduskan, dimurnikan, dibuat jadi tulus oleh darah Kristus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Keluar dari hati setiap kita serukan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami katakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang limpah. Awal bulan ini kami masuki dengan perlindungan darah Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang dilimpahkan. Terima kasih buat firman-Mu dimeteraikan dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Baik teman-teman, kita sudah memasuki bulan yang baru di September ini. Pengumuman buat setiap kita, biasanya bulan yang belakangnya ada suku kata ber. Apa itu? September, Oktober, November, Desember itu biasanya hujan ya kan? Karena hujan biasanya juga ada risiko penyakit, demam berdarah dan sebagainya. Jadi tolong kalau habis hujan diperhatikan genangan-genangan air, diusahakan dipakai semua untuk peturasan, jangan dibiarkan genangan sehingga tidak ada jentik nyamuk. Oke, begitu saja. Silakan, kita akan mendengarkan satu buah pujian yang menyentuh hati setiap kita. Puji Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu
satu pujian yang sangat menyentuh hati kita ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat yang berlimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat yang berlimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan melintasi dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Engkau sungguh sangat baik bagi hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kebaikan-Mu limpah dari sekarang, besok, seterusnya sampai selama-lamanya. Ibadah sesi siang hari ini usai dan ibadah kami 24 jam setiap hari sepanjang masa terus naik di hadapan-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kami, memberi kami damai, sejahtera, sukacita abadi, dan semua kepenuhan rohani dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami makin hari makin mengalami Tuhan masing-masing dalam kehidupan kami. Kami kuat, roh kami perkasa, tubuh kami sehat, melayani Tuhan hari demi hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kami selesai, berkat Tuhan limpah atas hidup kami. Kami keluar dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang anyar. Kami masuki hari demi hari bersama hati yang lekat pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan semua anugerah kasih karunia dan persekutuan yang karib dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi.
sembah sujud di hadapannya.